Termasuk kalau episode kali ini kita akan bahas soal 2 bulan lebih Presiden Prabowo Subianto sudah menekan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Nah, setelah perubahan ini ada banyak yang terjadi, ada banyak aturan yang sudah dilakukan ya Mas Har. Salah satunya kalau kita lihat yang terbaru aja, Presiden Prabowo Subianto yang kita lihat kemarin itu diangkat Menteri Keuangan, melantik ada Direktur Jenderal Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Itu namanya baru. Salah satunya adalah Purnawirawan TNI, Letjen Purnawirawan TNI Jaka Budi Utama, dan juga kalau Dirjen Pajaknya Bimo Wijayanto. Nah, dari sini dulu deh Mas Har ya. Selain juga kita akan bahas soal TNI yang menjaga Kejaksaan Agung sebagai bentuk kerjasama antara dua lembaga dan institusi ini juga menarik kita diskusikan. Kita akan wrap up semuanya di episode kali ini. Kita bahas satu-satu dulu Mas Har. Dari mulai Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah melantik, ini kan atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto ya, untuk melantik Letjen Purnawirawan TNI Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan juga Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Apa yang bisa kita lihat dari ini? Ya, mungkin sebelum masuk ke sana, kita uraikan dulu ya. Jadi Undang-Undang TNI itu kan ada 3 poin sebetulnya. Poin pertama adalah perluasan peran TNI dan penguatan peran TNI. Yang kedua, perpanjangan masa dinas TNI. Terus masa pensiunnya jadi mundur ya, betul, lebih panjang lebih lagi. lama. Terus yang ketiga adalah mereka yang diangkat menjadi memegang jabatan sipil, dinas aktifnya itu harus berhenti dan dia harus berstatus purnawirawan. Nah, dari 3 hal itu memang dalam perluasan peran setidaknya kita melihat ya dari sisi perluasan peran itu, satu adalah kita melihat perubahan-perubahan yang ada di istana dulu, di istana kepresidenan. Nah, memang kita pernah bahas juga ya di episode sebelumnya itu kan, ada beberapa pejabat yang memang sudah menempati posisi-posisi sipil. Misalnya aja Kasetpres, lalu Seskap, lalu Biro Pengelolaan Istana, dan ada Biro Umum. Nah, sejak 2 bulan itu teman-teman di istana itu khawatir ini akan masuk lagi nggak nih, tapi sampai saat ini belum. Jadi itu belum dilakukan. Meskipun Presiden bisa saja, karena memang kan diatur ya perluasan peran dan itu. Dan sudah dimungkinkan juga secara aturan ya kalau posisinya sekarang. Untuk urusan kesekretariatan Presiden itu dimungkinkan. Jadi bisa aja jabatan-jabatan yang lain bisa diisi oleh TNI atau yang sudah dijabat oleh sipil pun bisa diganti. Nah, ini sampai sekarang belum. Tapi yang terjadi sekarang adalah di Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Ya, penggantian dari pejabat sipil yang sama ini ada ditentukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ditentukan oleh Presiden ya. Itu. Dan juga yang ketiga adalah perpanjangan masa dinas ya. Nah, perpanjangan masa dinas itu kita harus melihat, misalnya kebetulan ada kayak Panglima TNI 5 Agustus nanti dia pensiun sebagai Panglima karena usia sudah 58. Nah, juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali itu malah sudah pensiun dia Mei ini. Nah, apakah itu berlaku perpanjangan? Nah, ini yang masih kita lihat. Dan kalau melihat perluasan peran tadi, itu kan selain di Dirjen Pajak juga ada di Kejaksaan. Kejaksaan sekarang ada keluar Perpres, Perpres 66 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden sehari sebelum Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dipanggil oleh Presiden ke istana.